Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 28 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas soto istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas soto itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu.
Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bertumbuh dalam Anugerah. Saudara-saudari terkasih, segala yang hidup harus bertumbuh, meski proses dan hasil pertumbuhannya tidak selalu terlihat secara fisik. Kerajaan Allah juga menunjuk pada kehidupan yang sejati. Kerajaan Allah juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya tidak mudah dikenali dan disadari oleh dunia ini. Diawali dengan menabur benih seperti halnya menaburkan benih di tanah. Pekerjaan yang terlihat hanya tindakan menabur. Kemudian benih itu mengeluarkan tunas, tangkai, bulir, hingga buahnya matang. Semua proses ini menunjukkan campur tangan Allah yang memberkati benih dan tanah. Ia pula yang menurunkan hujan agar beroleh air yang cukup dan sinar matahari untuk pertumbuhan. Apabila itu telah terjadi, maka ada waktunya menuai. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, pertumbuhan kerajaan Allah juga digambarkan melalui penanaman biji sesawi yang paling kecil. Biji sesawi tumbuh menjadi sangat besar. Tidak ada yang dapat manusia lakukan untuk menjamin kehidupan dan pertumbuhan biji sesawi ini. Namun, manusia dapat membantu mengusahakan dengan cara-cara alamiah yang mampu dikerjakannya. Kerajaan Allah sebagaimana iman harus bertumbuh. Ada benih yang ditabur, tetapi bagaimana iman dapat muncul ke permukaan dan bertumbuh semakin besar dan kuat, tidak dapat dimengerti atau diatur oleh manusia. Manusia hanya dapat memakai usaha-usaha lahiriah dan kesempatan yang ada untuk membantu prosesnya. Tetapi yang menjamin waktu dan hasil hanyalah Allah sendiri. Semua itu bukan karena usaha dan kebaikan manusia. Sebab itu, pertumbuhan iman dan kerajaan Allah terjadi hanya di dalam dan oleh anugerah-Nya. Marilah kita selalu bersandar kepada Allah dan terus bertumbuh di dalam anugerah-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menjadikan Santo Thomas Aquino cemerlang karena cintanya akan kekudusan dan karena ketekunannya dalam ilmu ketuhanan. Kami mohon, bantulah kami memahami yang diajarkannya dan mengikuti yang dilakukannya, dan agar iman kami bertumbuh dalam anugerah-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.